Halo, apa kabar teman-teman programmer handal? Di video ini kita akan membuat aplikasi cek kodam. Jadi seperti yang sudah teman-teman lihat di judul video, kita akan membuat aplikasi cek kodam karena baru-baru ini ada viral di TikTok live cek kodam. Nah, jadi sekarang kita akan mengetahui atau belajar cara membuat aplikasi cek kodam itu sendiri. Namun disclaimer, di sini saya membuatnya ini hanya untuk mengetahui ya, atau di sini saya hanya untuk hiburan saja, tidak begitu serius, dan untuk kodam-kodam yang saya berikan nanti juga tidak kodam betulan ya. Jadi kita akan membuat atau mengetahui, kita akan menggunakan JavaScript untuk kodenya, HTML dan CSS. Langsung aja kita akan membuat foldernya terlebih dahulu. Silakan buka direktori kalian masing-masing. Saya akan menyimpan di folder YouTube dan saya akan membuat folder cek kodam. Ya, silakan dibuka, lalu silakan dibuka di kode editor masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Ya, ini saya besarin. Nah, untuk pertama kita akan membuat file index.html. Ya, seperti biasa kita akan buat dulu struktur HTML-nya. Di sini kita akan beri nama dia kodam handal. Silakan disesuaikan atau mau dibuat sesuai selera. Ya, jangan lupa di sini kita akan nanti memberi link CSS. Kita akan buat namanya style CSS nanti. Lalu di dalamnya dibuat paling bawah kita akan membuat script. Di sini namanya app.js. Oke, langsung aja kita akan buat langsung. Pertama kita akan buat kelas yang namanya container. Di sini kita akan beri dia H1 untuk judul. Ya, silakan teman-teman disesuaikan atau boleh diikuti. Sini ada H1. Lalu di sini kita akan masukkan form action. Ya, actionnya kita kosongin aja. Namun di sini kita kasih ID yaitu kodam form. Nah, di dalamnya kita kasih dia label terlebih dahulu. Labelnya di sini boleh ini nama lengkap ya kita buat. Ya, oke, di sini nama lengkap. Lalu di sini untuk kita kasih jarak dia bisa kita kasih BR aja biar simple. Selanjutnya kita kasih inputan ya, tipenya teks, lalu ID-nya kita akan buat dia sama nama lengkap, dan name-nya di sini kita akan buat nama lengkap. Oke, lalu di bawahnya kita akan tambahkan satu button atau satu tombol, tipenya submit. Lalu di sini cek sekarang ya, cek sekarang. Oke, simpan. Nah, untuk di bawah form kita akan tampilkan nanti hasilnya. Di sini kita akan buat tip dengan ID hasil. Di sini kosongin aja. Ya, seperti ini sudah selesai. Kalau di bawahnya mau dikasih footer atau tidak itu terserah ya. Di sini saya akan membuat satu penanda bahwasanya ini saya yang membuat. Di sini kita kasih span aja. By. Nah, ini nanti boleh dikasih link ref untuk mengarah ke website atau YouTube teman-teman semua. Di sini saya buat programmer handal. Ya, di sini saya kasih link YouTube saya dan di sini saya kasih target blank. Jadi kalau dia diklik akan membuka tab baru. Oke, seperti ini kodenya. Kita akan lanjut ke apps.js. Untuk style CSS-nya nanti kita akan buat secara singkat aja ya. Oke, kita lanjut app.js. Nah, pertama kita akan buat dokumen get element by ID. Di sini tadi kita buat itu kodam form ya. Kita ambil dulu. Baru add event listener. Ini kita buat submit. Jadi ketika tombol submit ditekan, ya dia akan menjalankan function. Kita kasih parameternya e. Di bawahnya kita beri dia buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Lalu kita enter di sini e titik event default, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Di bawahnya kita buat variabel terlebih dahulu. Di sini kita buat nama, lalu dokumen.
get element by ID. Tadi kita buat ID-nya itu adalah nama lengkap, titik value. Setelah itu kita akan buat variabel lagi, yaitu kodam, sama dengan kita akan buat nanti satu function ya. Di sini kita buat generate kodam yang mengambil nama. Oke. Lalu di sini kita akan tampilkan hasil dari kodamnya itu. Sini kodam get element by ID. Tadi kita beri dia hasil untuk menampilkan hasilnya, titik inner HTML. Di sini kita kasih backtick di atas tombol tab. Di sini kita beri dia tag P penutup. Nah, ini kita bisa kasih dia kodam untuk nama. Tadi kita ambil di sini nama, kodam untuk nama si ini misalnya adalah, kita beri dia satu lagi kodam. Ya, kodam ini diambil dari sini. Ketika udah dapat hasilnya, titik koma. Nah, kita akan lanjut membuat function dari generate kodam, lalu parameternya nama. Di sini kita akan buat daftar nama kodam ya, const atau variabel. Sini nama kodam kita kasih s. Lalu di sini array ya. Nah, di sini silakan teman-teman buat sesuka hati. Misalnya di sini kuda jantan misalnya, lalu buat silakan sebanyak-banyaknya atau mau disesuaikan saja. Misalnya ini buah naga. Ya, saya akan menambahkan yang sudah saya copy. Silakan kalau mau diikutin, kalau tidak juga boleh. Di sini saya pastekan. Sini ada gajah gembira, tikus imut. Ya, sekali lagi ini hanya untuk hiburan. Kita akan belajar bagaimana cara mengganti-ganti ya, ketika nama itu dimasukkan maka hasilnya ini yang keluar seperti itu. Selanjutnya kita buat titik koma di sini, dan di bawahnya kita akan buat satu variabel lagi, yaitu index yang isinya nama titik length. Kita buat persen kodam titik length. Oke. Ini adalah untuk menggunakan hash sederhana dari nama untuk memilih kodam. Oke, kita beri titik koma, lalu kita return kodam index. Kita sudah selesai membuatnya. Kita akan coba terlebih dahulu. Ya, silakan dibuka, klik kanan lalu open with order, atau silakan teman-teman membuka di Google Chrome atau Firefox. Ya, di sini sudah ada. Ya, ketika kita klikkan masukkan programmer handle. Cek sekarang. Nah, ini dia. Kodam untuk ini adalah naga guling. Ya, ini kalau kita ganti lagi 1, nah dia akan berganti 2. Ya. Nah, ini kita akan buat ketika kita cek maka hasil yang sudah kita ketikkan sebelumnya akan hilang. Ya, kita akan coba di sini. Kita akan buat di app.js. Ya, di paling atas ini kita bisa ambil lagi dokumen get element by ID, nama lengkap. Kita kasih value-nya string kosong. Ya, jadi ketika dia habis diklik hasilnya muncul, maka teks yang di sini itu hilang. Kita coba ya. Ini misalnya programmer handle lagi, cek sekarang, ya dia sudah hilang. Tetap naga guling ya, misalnya kita asal-asalan. Udah bersemangat. Oke, selesai. Kita akan buat tampilan CSS. Di sini saya tidak mempercepatkan video, tapi saya langsung mengkopas. Kalau teman-teman mempunyai tampilan yang unik atau yang lebih menarik, silahkan disesuaikan. Kita akan membuat file style.css. Di sini saya akan kopas untuk body seperti ini. Silahkan di pause. Lalu berikutnya untuk container dan input seperti ini, silahkan di pause. Selanjutnya untuk button seperti ini, dan untuk result dan wrap ya. Kita save, kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh.
Ya, ini ada apa namanya? Harusnya dia di bawah sini. Karena ini footer ya atau tanda pengenal kita. Coba kita cek lagi di index.html. Nah, ini dia masih di luar div. Kita akan letakkan di sini, kita save, refresh lagi. Nah, dia sudah di sini. Namun ini terlalu rapat. Kita akan buat jarak. Dia kita kasih di sini ya, boleh. Langsung aja di sini style margin top misalnya 10 px. Kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat belum ada karena di sini kita salah memberi nama ini ya. Di sini ID-nya tuh hasil. Harusnya di style titik css itu jangan result tapi hasil. Kita save, kita refresh, ya dia jadi ke bawah. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan untuk ukuran font. Kita di sini bisa buat lagi ya. Font size kita akan buat lebih kecil. Sini saya mau 7px. Save, ya ini kecil ya, kecil sekali. Kita akan buat dia 9px, boleh. Nah, di sini kalau kita cek misalnya namanya adalah nama saya, cek sekarang, nah ini dia. Lalu untuk yang lain misalnya Budi, ya kode untuk nama Budi adalah macan tersenyum. Seperti itu kode yang kita buat, namun di sini saya ingin menambahkan gambar seperti di thumbnail kita ya, ada gambar background ya. Kita akan tambahkan. Nah, kalau di CSS di sini sudah ada ya, tadi kita kopas yaitu image dengan nama image.jpg. Kita buat dulu foldernya terlebih dahulu yaitu folder img. Nah, di sini kita akan tambahkan nanti dia satu gambar. Oke, di sini sudah saya temukan gambarnya dan sudah saya masukkan ke dalam folder img yaitu gambar seperti ini. Kita akan lihat hasilnya. Oke, seperti ini gambarnya dan ini ada gradasi atau transparan. Oke teman-teman, aplikasi cek kodam kita sudah selesai. Di video selanjutnya kita akan coba mengupload hasil aplikasi yang kita buat ini di Vercel ya atau di GitHub, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam programmer handal.